Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga diantara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Video kali ini kita akan menyimak paparan yang menyatakan bahwa Yesus ataupun Isa, Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus yang dikatakan mereka itu, yang tetangga sebelah ataupun teman-teman kita sebelah ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam Al-Quran itu tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan langsung kepada Isa binti Maryam dalam surah Al-Maidah ayat 116. Allah menanyakan langsung kepada Nabi Isa, "Hai Isa, putra Maryam, apakah engkau dan ibumu mengatakan kepada manusia engkau ini sebagai Tuhan?" Nah, ini akan dijelaskan oleh Ustadz Al-Hidayat untuk kita semua supaya kita bertambah iman bahwasannya Isa alaihissalam itu hanyalah seorang utusan. Utusan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Dan hanya sebatas utusan. Maka tak salah ketika Yesus di dalam salah satu bagian daripada Bible-nya sendiri mengatakan, inilah jalan kebenaran dan hidup, yakni di mana mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal aku yang engkau utus. Ternyata hal serupa ditanyakan Allah langsung kepada Nabi Isanya. Kalau secara bahasa gaulnya gini deh ya, cara bahasa gaulnya. Isa, apa kamu pernah nih katanya mengatakan kepada seluruh manusia, baik itu kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pokoknya semua manusia deh yang ada di muka bumi ini, yang ada hidup sejaman dengan dirimu, apakah engkau pernah mengatakan bahwa dirimu ini sebagai Tuhan? Jawab Nabi Isa, tidak ya Allah. Engkau mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Maka jelas sudah, ketika kita mau menanyakan, mengkonfirmasi sesuatu hal tentang berita, maka validasi yang paling utama adalah konfirmasi langsung kepada orangnya. Hal ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 116 tadi ya. Kayak gitu. Allah langsung menanyakan ke Nabi Isanya, Isa, benar nggak sih kamu mengatakan dirimu dan ibumu itu jadi Tuhan? Nabi Isa menjawab, tidak. Kalau orangnya saja sudah mengatakan tidak, lah terus ngapain kita masih menuhankan gitu loh. Coba ayo pikir, gunakan akal sehatnya. Ketika orang itu sudah mengatakan tidak, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dari segala sesuatu hal yang tidak diketahui orang, mau apa lagi? Gitu loh. Coba gunakan akal sehat.
stop mulai sekarang menuhankan apa yang tidak dikatakan oleh Isa alaihissalam atau Yesus itu, bahwa Yesus adalah utusan Allah, Isa adalah utusan Allah. Karena Yesus juga dikatakan putra Maryam, Isa juga putra Maryam. Ini satu hal yang sama, dan tidak ada dimanapun, baik itu di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, atau mengatakan bahwa Isa, aku Isa adalah Tuhan. Pikir pakai logika. Kita simak lengkapnya uraian daripada Ustadz Hadi Hidayat berikut ini. Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga diantara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan, saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustaz Hadi Hidayat katanya, konon kabarnya hari ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustaz Hadi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustaznya langsung, Ustaz, apakah malam ini Ustaz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Bisa sampaikan. Jelas. Ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustaz, apakah Ustaz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi, maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Bisa, kejadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu, pertanyaan, habis Ramadan munculnya. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Belum dijawab tuh, di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustaz datang ke rumah? Kadang-kadang, ada aja yang begitu tuh. Masuk. Klarifikasi, tanyakan. Ini barangkali salah tulis, kalau mengisi hati ini saya mesti izin istri dulu. Ya, begitu dilihat, oh bukan, maksudnya hari ini. Tanyain langsung. Jangan diupload. Diupload jadi masalah. Ada berita yang gak bagus, tanyakan. Muncul Quran surah ke-49 misalnya ayat ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar, cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar nggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isanya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar. Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba enggan wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan, nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, nggak kok saya nggak sombong. Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong. Keluar, begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa. Ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa bin Maryam, hei Isa anaknya Maryam. Langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah.
Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, jangan sampai kelewat nih. Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, kamu Tuhan, ibumu Tuhan? Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultuhu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui yang lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, Nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orangnya mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan. Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia nggak ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Ya, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, di pembahasan tadi Ustadz Adi Hidayat menerangkan bahwasannya ketika Isa alaihissalam atau Yesus yang dikatakan oleh saudara kita atau teman-teman kita di sebelah itu adalah sebagai Tuhan, kenapa kita tidak langsung konfirmasi lagi ke Yesusnya langsung? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menanyakan ke Isa putra Maryam supaya tidak salah alamat. Karena di teman kita, di saudara kita, di tetangga kita juga mengatakan bahwa Yesus itu bin Maryam, Yesus putra Maryam, gitu loh. Maka ditanyakan langsung oleh Allah, apakah benar kamu mengatakan dirimu itu Tuhan kepada seluruh manusia yang hidup sejaman denganmu, baik itu tua, kecil, muda, apa lagi ya, tua, kecil, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, pokoknya semua manusia. Karena nas atau anas diulang lebih dari 200 kali di dalam Al-Quran. Begitupun ketika Allah mengatakan bahwa iblis ini sombong. Kalau Allah mengatakan iblis sombong, mudah bagi Allah. Begitupun dengan mengatakan bahwa Allah mengetahui Yesus itu adalah Tuhan, mudah bagi Allah karena Allah Maha mengetahui. Tapi ini Allah bertanya supaya keluar langsung daripada mulutnya sendiri. Begitupun dengan iblis. Begitu ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, kecuali iblis karena sombong dan enggan, dikatakan Allah sama Allah itu iblis adalah sombong, maka di dalam Al-Quran ayat yang lain iblis menjawab, saya lebih terhormat karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mana mungkin level yang penciptaannya tinggi akan sujud kepada levelnya rendah. Ini makanya ketika kita mendapatkan konfirmasi, mendapatkan berita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tanyakan langsung. Kemana? Kalau umat Islam, tanyakan langsung ke dalam Al-Quran. Apakah ada di Al-Quran yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Konfirmasi, bandingkan. Apakah pengajaran-pengajaran yang dikatakan Yesus itu benar dan sesuai dengan Al-Quran? Atau ada penyimpangan? Kalaupun ada penyimpangan, itu berarti sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Mereka akan menambahkan ayat yang mereka buat sendiri, namun dikatakan ini daripada Allah, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini loh sahabat yang harus menjadi perhatian kita, bahwa segala sesuatu ketika kita terdapat masalah, konfirmasi langsung ke dalam Al-Quran. Kita lanjut kembali. Anda katakan kemarin dia ngutang. Saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu. Kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh bawa orangnya. Sampai bilang, nih kata orangnya, enggak. Enggak kok ngutang? Enggak. Ini orangnya bilang enggak, Anda masih katakan ngutang?
aneh. Paham nggak? Nah itu logika yang sangat jelas sekali. Sekarang turunin lagi. Masih belum terima juga, nggak bisa. Kamu tetap Tuhan. Oh, gimana? Ya kalau begitu gini deh. Kata Allah, saya terangin lagi nih. Pertama, sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Nih, lihat sini kata Allah. Turunkan. Muncul Quran ke 112. Ini kan udah nih. Muncul yang ini. Awas ya, ini diskusi nih. Ini diskusi. Jadi jangan menjelek-jelekan, kita di sini sedang membahas tentang isi kitab kita. Kata kitab kita begini, kalau tidak sepakat dibantah dengan isi kitab Anda, terus kita diskusikan. Jelas ya? Tanpa harus menyoal satu dengan yang lainnya. Kalau masih beda pendapat, kita saling doakan. Kami yang mendoakan, insya Allah tetap kita bisa minum teh bersama. Ya? Baik. Kalau perlu kita bayarin, insya Allah. Nah sini, Qul, katakan Muhammad. Nah, Anda kan masih nggak ngaku nih, masih mau nyoal pada orangnya enggak? Katakan, yuk kita ajarkan konsep ketuhanan. Qul, katakan, huwallahu. Lihat sini. Kalau Anda mau menjadikan seseorang sebagai Tuhan, saya kasih contoh kata Allah. Allah. Nih, Allah, saya Tuhan. Sifat Tuhan itu kata Allah, ahad. Mesti ahad. Nggak bisa ada Tuhan itu tidak ahad. Allah sifat pertamanya mesti ahad. Ingat, karena Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 51 ayat 49. Sudah? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ada? Baik, dan dari semua hal yang makhluk kami ciptakan berpasangan supaya Anda tahu cuman Allah yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, siang pasangannya malam, hitam pasangannya putih, dan seterusnya. Baik, ada pasangan-pasangan, hewan punya pasangan, jantan dengan betina, tumbuhan punya pasangan, putik dengan benang sari. Ada pasangannya, supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuman Allah, cuma Tuhan. Nah, prinsipnya bukan karena pasangannya, prinsipnya sifat Tuhan mesti beda dengan manusia. Kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau manusia itu misalnya lemah, Tuhan mesti kuat. Kalau manusia begini, Tuhan mesti beda. Kalau nanti Tuhannya sama dengan manusia, maka ini celaka. Kenapa kita mempertuhankan Tuhan padahal sama dengan manusia? Maka Anda mesti sepakat dulu. Pertama, Tuhan mesti beda dengan manusia. Pertama kata Allah, sifat Tuhan itu mesti esa, ahad. Ahad, satu, tidak boleh ada dua dan yang lainnya. Kenapa? Teruskan. Saya kasih contoh kata Allah, Allahus Samad. Kalau sudah satu, ini akan jadi acuan. Kalau minta pada yang satu, harapannya kuat dan akan keluar jawaban dari satu titik. Kenapa perlu jawaban dari satu titik? Karena kalau titiknya banyak yang diminta, akan banyak persoalan terjadi. Pertama, jawaban akan muncul dari berbagai arah. Yang kedua, kemungkinan beda jawaban. Contoh, kalau Tuhannya bukan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Jangankan Tuhan, ente aja manusia, kalau punya pendapat bisa beda. Yang satu bilang biru bagus, yang kedua bilang kemudian merah bagus. Kalau nggak sepakat, Anda musyawarah. Manusia musyawarah, masa Tuhan memutuskan musyawarah? Muncul Quran surah 21 ayat 22. Nih, yang terakhir. Ini, Quran surah 21 ayat 22. Awas, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata." Kata Allah, hei, kalau sifat Tuhannya bukan Allah yang satu ini, banyak Tuhan, alihatun banyak. Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. La fasadata, rusak nanti kehidupan di muka bumi. Kenapa? Karena keputusannya itu akan beda-beda, mungkin gak akan sama. Pulang dari sini ada yang pengen pakai mobil, pengen pakai Grab, pengen pakai Gojek, pengen pakai Grab, pengen pakai ini, pakai itu, beda-beda. Ada yang pengen mampir dulu, ada yang ke Strawberry, Sam Strawberry sini tutup, ada yang ke dapur pasta, ada yang geser dikit, ada yang beli migros, ada yang macam-macam, ada yang langsung pulang, beda-beda. Bayangkan kalau Tuhannya banyak, 1, 2, 3, ngatur cuaca, yang satu turunkan hujan. Tuh, kalau bisa deras banget pengajiannya bid'ah yang itu tuh, turunin. Kata yang satu, jangan turunkan hujan lebat dulu, mungkin ada hidayah di situ. Rintik-rintik aja dulu. Yang satu bilang jangan deras, jangan rintik-rintik, turunkan ketenangan di situ. Biar semua mendapatkan pencerahan yang baik. Mungkin ada petunjuk-petunjuk di dalamnya. Wah, ini nggak sepakat, nggak bisa, ini harus, nggak bisa, ini rintik, ribut Tuhan. Begitu ribut yang korbannya alamnya. Turun marah-marah, dan Tuhan bawa ini, Tuhan bawa itu, ribut. Kalau Tuhannya ribut, yang sengsara makhluknya. Paham di sini? Maka yang pertama kata Allah, Tuhan itu mesti ahad. Kemudian Allah jelaskan, nih dari namanya beda. Qul huwa, katakan Muhammad SAW. Panggilan untuk Tuhan itu mesti beda dengan manusia. Namanya mesti lain. Maka Allah turunkan satu nama yang tidak pernah melekat pada nama manusia. Apa itu? Allah. Allah.
Bedanya Allah itu ketika diturunkan sifatnya ahad, sifat itu berlaku dan melekat pada nama dan tulisannya. Nih, nama dan tulisan. Jangankan pada sifatnya, pada namanya aja berlaku ahad. Ahad itu satu-satunya yang kalaupun hilang satu menunjuk pada yang satu yang sama. Jadi kalau Anda hapus nama ini, misal ya, Anda hapus nih. Nih, lihat sini. Saya tulis lagi nih. Pegang. Ya, baik. Bismillah. Allah. Pinjam. Fokus. Hapus nih hamzah wasalnya. Hapus. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada ahad. Hanya milik Allah langit dan bumi. Hapus lagi satu. Hilang tasdidnya. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk kepada Allah ahad. Satu tumpuan. Hapus lagi lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa. Gini. Kalau Anda baca ayat atau bahkan dalam bahasa Arab berhenti di huwa, wa-nya nggak akan bunyi. Misal, baca tentang keterangan Allah di Quran surah kedua ayat 255 paling kiri pertengahan. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang berhenti di huwa-nya. Allahu la ilaha illa hu, wa-nya nggak akan bunyi. Nggak ada orang baca berhenti di situ, wa-nya dibaca. Allahu la ilaha illahu wa, nggak ada. Pasti wa-nya dibuang, hu jadinya hu. Kalau Anda tanya siapa itu hu, huwa, tanya lagi siapa huwa, balikin lagi ke Al-Ikhlas, ke surah 112. Kul, katakan Muhammad, huwa yang dimaksud dengan huwa itu Allahu ahad. Hapus sampai habis tuh. Hapus. Kelihatan? Tidak, yang tidak kelihatan disebut ghaib. Al-ghaib tidak kelihatan. Muncul Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh. Orang-orang beriman itu yakin pada ghaib. Siapa ghaib di ayat itu? Allah. Kenapa disebut ghaib? Karena tidak nampak saat di dunia. Disebut ghaib. Jadi kalaupun Anda hapus semuanya tetap menunjuk kepada zat yang satu, Allah. Coba bandingkan. Isa dipertuhankan, Isa. Hapus I-nya, Sa. Hapus A-nya, S. Hapus S-nya, hilang. Bersamaan hilang hurufnya, hilang sifat ketuhanannya. Paham? Sekarang silahkan masukkan semua yang dipertuhankan. Sebutkan nama-namanya. Bikin sendiri. Ya, ini contoh aja, bikin sendiri. Hapus setiap hurufnya satu-satu. Anda akan temukan, maka akan berpaling dari maknanya. Akan beda. Itulah kenapa disebut dengan Allah. Namanya satu, sifatnya sempurna, disoal juga nggak bisa. Bahkan kekuatannya, sekarang kan tadi baru sifatnya tuh. Sifatnya, logikanya sekarang kekuatannya. Kekuatannya turun Quran misalnya surah kedua-2 ayat 73 sampai 75. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Hei manusia semuanya tanpa kecuali, saya berikan satu permisalan ya. Coba simak baik-baik. Lihat baik-baik. Tuhan itu mesti kuat. Yang kalian pertuhankan itu diam, ada lalat masuk gak bisa nepak. Kalian nyembah ini ada patung dari batu, dari kayu, dari macam-macam, lalat hinggap. Lalat aja nggak bisa dia tepak. Ya, nggak bisa dia tepuk, nggak bisa dia hindarkan. Bagaimana bisa memberikan nikmat dan madarat? Paham? Di situ dikatakan mesti lebih kuat dari yang diciptakan. Pencipta lebih kuat. Sekarang patung Anda ciptakan sendiri, yang bikin Anda, kenapa yang disembah patungnya? Itu poinnya. Jelas ya? Nah, ini hanya jawaban kalau ditanya. Kalau ditanya kita jawab seperti itu. Ya, bukan untuk mencela orang atau misalnya menjelek-jelekan orang lain atau keyakinan tertentu, kita menghargai. Karena di Islam, cuma di Islam satu-satunya kaidah nggak boleh paksa orang masuk Islam. Walaupun sudah begini, Anda nggak boleh paksa. Hei, apa nggak yakin juga dengan Indonesia? Saya jelasin tadi tuh, Isa aja udah bilang begini. Apa nggak mau masuk Islam juga nih? Indomie, nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya, Quran surah kedua ayat 256. Paksa orang nggak boleh. La ikraha fid din. Walaupun sudah jelas, sudah yakin, mesti dengan pemahaman tersendiri, keyakinan yang benar. Kalau masuk Islam silahkan, kami doa. Kalau tidak, nggak boleh dipaksa. Kalau bertahan pada keyakinannya silahkan masing-masing. Kita sudah berdakwah, sudah menyampaikan, tapi jangan mencela. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita sama-sama memakmurkan negeri bersama-sama. Ya, bertetangga, masakan kue bagi, jangan lihat keyakinan. Ya, bagikan. Jadi jangan dilihat ini muslim tetangga satu, ini Anda tinggal, ini non muslim, ini muslim. Anda masak misalnya rendang, baunya nyampe ketiga ini. Ya, Anda jangan pernah melewatkan yang ini. Hati-hati. Ya, jadi kata Nabi bagi ya bagi. Jangan lihat akidahnya. Dikalaupun ini non muslim, bagi ke sini. Jangan lewat. Dia Anda tinggalkan yang ini, kasih ini. Yang ini tiba-tiba nanya Anda, Pak,
Bau rendang enak banget sih. Memang enak luar biasa, cuman sayang anak kafir. Oh, enak banget. Gak begitu. Gak boleh. Bagi ya bagi, sampaikan, kasih. Pak, kok bisa saya dibagi juga? Ini karena Allah yang perintahkan. Walaupun kita berbeda keyakinan, kalau Bapak mau tanya tentang Islam, saya jelaskan. Tanya tentang ketuhanan, saya jelaskan. Tanya tentang Yesus apakah Tuhan atau bukan, saya akan jelaskan menurut Al-Quran. Tapi saya dilarang paksa Bapak untuk masuk Islam. Kalau mau silahkan, kalau tidak silahkan. Jangan sampai perbedaan itu menghalangi saya untuk memberikan rendang kepada Bapak. Ini Allah yang perintahkan. Silahkan Pak, silahkan, ya halal insya Allah. Wah, kan indah seperti itu. Apalagi kalau besoknya dia ngetok lagi pintu rumah Anda. Bapak, apakah Allah sudah perintahkan hari ini ngasih rendang lagi? Luar biasa. Jelas ya? Nah, jadi iya, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, demikian paparan singkat daripada Ustadz Adi Hidayat terkait apakah Yesus atau Isa, apakah Isa alaihissalam ataukah Yesus yang dikatakan oleh teman-teman itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, dikatakan di bagian akhir bahwasannya ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh Tuhan atau oleh pencipta. Yang pertama, bahwa Tuhan itu harus satu atau esa atau tunggal atau ahad. Tidak ada dua, tiga, ataupun banyak. Bagaimana kita bisa bertuhankan dua, tiga ketika misalkan satu Tuhan mengharapkan A, satu Tuhan mengharapkan B? Tuhannya bertengkar, Tuhannya bermusyawarah. Yang korban siapa? Makhluknya. Jadi sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh Tuhan adalah esa. Lalu yang kedua, sifat yang dimiliki Tuhan adalah tidak serupa dengan makhluknya. Maksudnya gimana? Kalaupun makhluknya itu diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Yesus itu laki-laki, pasti pasangannya perempuan. Isa itu laki-laki, pasti pasangannya perempuan. Jantan, betina, benang sari, putik. Intinya, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya. Atau dikatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada serupa dengannya sesuatu hal pun. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahwa Allah itu atau Tuhan itu bersifat goib, tidak terlihat. Maka diturunkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib ini menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman pasti akan mempercayai Allah. Allah ini merupakan hal-hal yang ghaib maksudnya. Itu loh. Lalu terakhir, sifat daripada Allah itu, sifat dari Tuhan itu adalah lebih kuat daripada ciptaannya. Lebih kuat dari apa yang diciptakannya. Ini yang harus dimiliki oleh Tuhan atau kriteria Tuhan. Misalkan makhluknya kuat tidak tidur, berarti Tuhan pun harus lebih kuat tidak tidur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Gitu. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ya bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Kalaupun Allah tidur, bagaimana mengatur alam dunia ini? Gitu loh. Seperti itu. Jadi teman-teman, dari kajian singkat ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan semakin menambah ketebalan kita, keyakinan kita bahwasannya Isa alaihissalam ataupun Yesus yang dikatakan teman-teman sebelah itu adalah benar-benar seorang utusan Allah, seorang Rasul Allah, seorang pesuruh Allah, seorang hamba Allah. Karena Isa sendiri mengatakan, ini abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Bukan ini ibnullah, bukan sesungguhnya aku anak Allah, bukan. Tapi sesungguhnya aku adalah hamba Allah.
Baik sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, kiranya kita cukupkan sampai di sini dulu kajian ataupun reaksi daripada tanggapan Ustadz Adi Hidayat terkait apakah Yesus ataupun Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalaupun ada kesalahan yang terlontar daripada narasi video ini, itu semua datang murni daripada kesalahan saya pribadi. Dan kalaupun ada kebenaran yang tersimpan di dalamnya, ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwan filah yang selalu mendukung Panji Islam Media, baik dengan cara like, share, subscribe, maupun yang lainnya. Dan tak henti-hentinya kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh mentor-mentor kami yang terus membimbing kami sehingga kami menjadikan channel Panji Islam ini semakin baik dan baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.